Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga dengan menonton video ini kita dapat menambah pengetahuan kita bersama dan enjoy the video. Oke semuanya. Pada kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang jenis-jenis dari jembatan. Nah, jembatan sendiri adalah suatu infrastruktur penting dalam pengembangan suatu wilayah, memungkinkan manusia untuk melewati rintangan seperti sungai, lembah, ataupun jurang. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan transportasi yang semakin kompleks, berbagai jenis jembatan telah dikembangkan untuk mengakomodasikan kebutuhan manusia. Berikut kita akan membahas jenis-jenis dari jembatan berdasarkan fungsi, letak, dan jenis strukturnya. Let's go! Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian pertama. Jadi yang pertama adalah jenis-jenis jembatan berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya ini jembatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jembatan jalan raya atau highway bridge. Jembatan jalan raya adalah struktur yang dibangun di atas jalan raya atau jalan tol untuk menghubungkan dua daerah yang dipisahkan oleh fitur alami seperti sungai, lembah, ataupun jalan. Jembatan jalan raya dirancang khusus untuk menahan beban lalu lintas yang tinggi, termasuk kendaraan berat seperti truk dan juga bus. Nah, jembatan jalan raya ini biasanya terdiri dari berbagai macam elemen struktural, termasuk pondasi atau tiang penyangga, landasan atau balok, dan kolom penyangga atau tiang penyangga. Fondasi jembatan biasanya terdiri dari struktur yang kuat seperti tiang pancang atau balok bertulang yang ditanam di tanah untuk memberikan stabilitas. Landasan atau balok jembatan adalah elemen horizontal yang berfungsi sebagai jalan bagi kendaraan yang melintas di atasnya. Nah, jembatan jalan raya juga dilengkapi dengan perlengkapan keamanan seperti penghalang pengaman, penanda jalan, penerangan jalan, dan sistem pengendali lalu lintas untuk memastikan keamanan dan efisiensi dari lalu lintas. Tujuan utama dari jembatan jalan raya adalah untuk memberikan jalur yang aman dan efisien bagi lalu lintas jalan raya, memungkinkan kendaraan untuk melewati hambatan alami dengan lancar, dan memperlancar mobilitas dan konektivitas antara daerah yang terhubung oleh jembatan tersebut. Nah, oke. Yang kedua ada jembatan jalan kereta api atau biasa disebut railway bridge. Nah, jembatan jalan kereta api atau yang dikenal juga sebagai jembatan rel kereta api adalah struktur yang dirancang khusus untuk memungkinkan kereta api melewati sungai, lembah, jurang, atau penghalang lainnya. Jembatan ini memungkinkan jalur kereta api tetap terhubung dan melintasi wilayah yang sulit dilalui secara langsung. Nah, jembatan jalan kereta api biasanya dibangun dengan material yang kuat dan tahan terhadap beban berat seperti baja ataupun beton. Desain jembatan ini didasarkan pada prinsip struktural yang memastikan keamanan dan kestabilan kereta api yang melintasinya. Jembatan jalan kereta api memiliki peran penting dalam infrastruktur transportasi kereta api. Mereka memungkinkan pergerakan efisien dan lancar bagi kereta api serta memfasilitasi perdagangan dan transportasi massal di berbagai macam daerah. Nah, next ke jembatan yang ketiga. Jembatan yang ketiga adalah jembatan pejalan kaki atau penyeberangan atau biasa disebut juga pedestrian bridge. Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan adalah struktur yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pejalan kaki dari suatu sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya. Biasanya melintasi jalan raya, sungai, atau area yang tidak dapat dilintasi dengan aman oleh pejalan kaki. Nah, jembatan pejalan kaki ini memberikan jalur yang terpisah dan aman bagi pejalan kaki, memungkinkan mereka untuk berjalan atau melintasi area tersebut tanpa harus berbagi ruangan dengan kendaraan bermotor. Tujuan utama dari jembatan pejalan kaki adalah meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki dengan menyediakan jalur khusus bagi mereka yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan. Jembatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi transportasi dengan mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan yang disebabkan oleh interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan.
Selain itu, jembatan pejalan kaki juga dapat memiliki nilai estetika yang tinggi dan menjadi landmark sebuah kota atau daerah tertentu. Beberapa jembatan pejalan kaki yang terkenal di dunia, seperti jembatan Brooklyn di New York City, jembatan Golden Gate di San Francisco, dan jembatan Rialto di Venesia, dikenal karena keindahan arsitekturnya dan nilai sejarahnya. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke bagian kedua. Nextnya ada jenis-jenis jembatan berdasarkan lokasinya. Nah, berdasarkan lokasinya ini, jembatan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, ada jembatan di atas sungai. Jembatan di atas sungai atau danau disebut juga jembatan air. Jembatan air adalah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua sisi sungai atau danau agar orang-orang dan kendaraan dapat melewatinya. Jembatan air biasanya terdiri dari fondasi, tiang-tiang, pilar, lantai jembatan, dan pagar pengaman. Nah, jembatan air memiliki berbagai desain dan bentuk, tergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat. Beberapa jenis jembatan air yang umum digunakan meliputi jembatan gantung, jembatan kabel, jembatan pelengkung, jembatan rangka baja, dan jembatan beton. Nah, selanjutnya yang kedua ada jembatan di atas lembah. Jembatan di atas lembah adalah struktur yang dibangun di atas lembah atau jurang untuk memungkinkan lalu lintas dan akses antara dua titik yang terpisah. Jembatan semacam itu dirancang untuk menyediakan jalur yang aman dan stabil bagi kendaraan, pejalan kaki, atau bahkan jalur kereta api yang melintasi lembah. Oke, next ke yang ketiga ada jembatan di atas jalan flyover. Jembatan di atas jalan atau dikenal juga sebagai flyover adalah struktur jalan yang dibangun di atas jalan raya atau persimpangan jalan agar memungkinkan lalu lintas yang melintasi jalan tersebut secara bebas tanpa harus terhenti atau terhalang oleh lalu lintas lain di bawahnya. Flyover biasanya digunakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di persimpangan yang sibuk atau menghubungkan jalan-jalan yang tidak sejajar tingkat. Nah, flyover merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dari lalu lintas dan mengurangi kemacetan di daerah perkotaan yang padat. Dengan mengalihkan sebagian lalu lintas melalui jembatan di atas jalan atau flyover, membantu mengurangi konflik antar kendaraan yang bergerak di lintasan yang berbeda dan mempercepat pergerakan lalu lintas secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada jembatan di dermaga atau jetty. Jembatan di dermaga atau jetty adalah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dermaga dengan kapal atau perahu. Fungsinya adalah untuk memudahkan naik turunnya penumpang serta memungkinkan pengiriman barang dan muatan antara kapal dan daratan dengan lebih efisien dan aman. Jembatan di dermaga juga dapat dirancang dengan mekanisme yang memungkinkan mereka naik dan turun sesuai dengan pasang surutnya air. Ini memungkinkan kapal untuk tetap terhubung dengan dermaga dalam berbagai macam kondisi air, maupun itu pasang ataupun surut. Nah, yang terakhir ada jembatan di atas irigasi. Jembatan di atas irigasi adalah struktur yang dibangun di atas saluran irigasi atau kanal untuk memungkinkan lalu lintas kendaraan, manusia, ataupun hewan melintasi irigasi tersebut. Jembatan ini dirancang khusus untuk menahan beban yang ditimbulkan oleh kendaraan ataupun pengguna lainnya sambil memungkinkan aliran air di bawahnya tetap berjalan. Nah, jembatan irigasi biasanya terbuat dari bahan-bahan yang tahan terhadap air dan korosi seperti beton, baja, atau kayu yang dilapisi. Desain jembatan irigasi dapat bervariasi tergantung pada lingkungan aliran air dan beban yang diperkirakan akan dilalui oleh jembatan tersebut. Beberapa jembatan irigasi juga dilengkapi dengan mekanisme pengangkat atau pintu air yang difungsikan untuk mengendalikan aliran air di bawah jembatan. Nah, oke, masuk ke bagian 3 nih teman-teman. Selanjutnya adalah jenis-jenis jembatan berdasarkan tipe strukturnya. Nah, yang pertama ada jembatan plat atau slab bridge. Jembatan plat atau slab bridge ini adalah jenis jembatan yang didesain dengan menggunakan plat beton sebagai elemen struktural utamanya. Jembatan ini umumnya memiliki penampang melintang datar atau hampir datar, sehingga disebut juga sebagai jembatan plat datar.
Nah, jembatan pelat biasanya terdiri dari satu atau beberapa balok beton bertulang yang diletakkan secara mendatar di antara kedua abutmen atau penyangga. Pelat beton ini berfungsi untuk menahan dan mendistribusikan beban dari kendaraan atau beban yang lainnya ke penyangga jembatan. Biasanya jembatan ini tidak memiliki lentur yang signifikan seperti pada jembatan lengkung atau jembatan girder. Keuntungan dari jembatan pelat adalah kesederhanaan desainnya dan konstruksi yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis jembatan lainnya. Selain itu, jembatan pelat juga memiliki kapasitas muatan yang cukup besar, sehingga dapat digunakan untuk melintasi sungai, jalan raya, atau infrastruktur yang lainnya dengan lalu lintas kendaraan yang tinggi. Namun, jembatan pelat juga memiliki beberapa keterbatasan. Karena penampangnya yang datar, jembatan ini tidak dapat melintasi celah yang terlalu besar dan lebar. Selain itu, konstruksi jembatan pelat juga memerlukan pondasi yang kuat dan stabil untuk menopang beban yang ditransfer ke penyangga. Yang kedua, ada jembatan plat berongga atau voided slab bridge. Jembatan plat berongga atau voided slab bridge adalah jenis jembatan yang dirancang dengan menggunakan plat beton berongga di bagian bawah struktur jembatan. Plat beton berongga ini memiliki ruang hampa di dalamnya yang berfungsi untuk mengurangi bobot total jembatan tanpa mengorbankan kekuatan struktur. Pada jembatan plat berongga, plat beton biasanya terdiri dari beberapa kompartemen berbentuk kotak ataupun bulat yang terhubung satu sama lain. Ruang hampa di dalam plat beton tersebut dapat diisi dengan bahan ringan seperti busa polistirena atau bahan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap kekuatan struktur. Kekuatan utama dari jembatan plat berongga adalah berkurangnya bobot total struktur jembatan sehingga dapat mengurangi biaya konstruksi dan material yang dibutuhkan. Selain itu, bobot yang lebih ringan juga dapat mengurangi beban pada fondasi jembatan dan memperpanjang masa pakai dari struktur. Nah, selanjutnya ada jembatan gelagar atau girder bridge. Jembatan gelagar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai girder bridge adalah jenis jembatan yang menggunakan gelagar sebagai elemen struktural utamanya. Gelagar adalah balok baja atau beton bertulang yang membentang di atas dua atau lebih penyangga seperti tiang atau pijakan. Jembatan ini biasanya terdiri dari satu atau beberapa gelagar paralel yang ditempatkan dengan jarak tertentu di atas penyangga. Gelagar pada jembatan ini bertindak sebagai struktur utama yang menopang beban jembatan termasuk beban lalu lintas, beban kendaraan, dan beban dari lingkungan. Gelagar dapat terbuat dari berbagai macam material seperti baja struktural atau beton bertulang tergantung pada desain dan persyaratan dari jembatan. Keuntungan dari jembatan gelagar adalah kekuatan dan kemampuannya untuk menahan beban yang berat. Mereka juga relatif cepat dan mudah dalam proses pembangunannya, terutama jika gelagar diproduksi di pabrik dan kemudian dipasang di lokasi jembatan. Desain dari jembatan gelagar juga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi yang spesifik, termasuk lebar jembatan, panjang jembatan, dan jenis lalu lintas yang akan melintasinya. Nah, selanjutnya ada jembatan rangka atau truss bridge. Jembatan rangka atau truss bridge adalah jenis jembatan yang menggunakan struktur rangka atau kerangka yang terdiri dari elemen-elemen pendukung yang disusun dalam bentuk segitiga. Struktur rangka ini dirancang untuk memberikan kekuatan dan kestabilan yang optimal kepada jembatan. Pada jembatan rangka, elemen-elemen rangka tersebut terhubung dengan menggunakan sambungan atau koneksi yang kuat seperti baut, las, ataupun penjepit. Elemen-elemen ini biasanya terbuat dari baja atau kayu tergantung pada kebutuhan dan lingkungan di mana jembatan akan dibangun. Nah, keuntungan utama dari jembatan rangka adalah kekuatan dan kestabilannya yang tinggi. Struktur rangka segitiga dapat menahan beban dengan efisien karena distribusi kekuatan yang merata di seluruh jembatan. Selain itu, jembatan rangka juga dapat dibangun dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa jenis jembatan lainnya. Yang kelima, ada jembatan gantung atau suspension bridge. Jembatan gantung atau suspension bridge
adalah jenis jembatan yang didukung oleh dua poin tetap di kedua ujungnya. Sementara bagian tengahnya tergantung atau digantung. Jembatan ini menggunakan kabel utama yang terhubung ke menara penyangga di setiap ujungnya. Kabel utama ini membawa beban jembatan dan mendistribusikannya ke menara penyangga dan fondasi di bawahnya. Struktur jembatan gantung terdiri dari berbagai macam komponen. Yang pertama ada kabel utama, terbuat dari serangkaian kawat baja yang saling terhubung membentuk rantai. Kabel ini memiliki sifat lentur dan fleksibel sehingga dapat menahan beban dari jembatan dan mengikuti kontur yang diberikan oleh menara penyangga. Menara penyangga ini berfungsi untuk mendukung kabel utama dan menerima tekanan vertikal dari jembatan. Fondasi jembatan gantung biasanya terdiri dari struktur beton atau baja yang ditanam di tanah untuk menopang menara penyangga. Nah, selain itu, jembatan gantung juga memiliki kabel penggantung atau hanger cable yang terhubung ke kabel utama dan menopang dek jembatan. Kabel penggantung ini biasanya terdiri dari kawat baja yang kuat dan dilengkapi dengan peredam getaran untuk mengurangi fluktuasi akibat angin ataupun guncangan. Kelebihan dari jembatan gantung adalah dapat menjangkau jarak yang sangat panjang tanpa adanya penopang di tengah. Jembatan ini juga mampu menahan guncangan akibat angin ataupun gempa bumi karena strukturnya yang fleksibel. Namun, jembatan gantung memiliki keterbatasan kapasitas beban dan rentan terhadap osilasi lateral yang biasa terjadi akibat angin kencang atau gerakan kendaraan di atasnya. Nah, oke, yang ketujuh ada jembatan kabel atau cable stayed bridge. Nah, jembatan kabel atau cable stayed bridge adalah jenis jembatan yang menggunakan kabel untuk menopang beban dari jembatan. Dalam desain jembatan ini, kabel-kabel yang terbuat dari baja atau serat komposit ditarik dari tiang-tiang penyangga yang tinggi dan terhubung langsung ke struktur jembatan, biasanya melalui menara atau tiang penyangga tengah. Desain jembatan kabel memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, jembatan ini mampu menahan beban yang cukup besar karena kabel-kabelnya membantu mendistribusikan beban ke tiang-tiang penyangga. Kedua, struktur kabel yang menonjol memberikan kekuatan tarik yang tinggi sehingga memungkinkan pembangunan jembatan dengan bentangan yang lebih panjang tanpa perlunya menggunakan tiang-tiang penyangga di tengah-tengah jembatan. Nah, hal ini mengurangi jumlah struktur yang mengganggu lalu lintas air di bawah jembatan. Oke, masuk ke yang terakhir atau jembatan cantilever. Cantilever bridge. Jembatan cantilever adalah jenis jembatan yang didukung oleh struktur cantilever, yaitu struktur yang terdiri dari balok atau tiang yang menjorok keluar dari suatu sisi jembatan tanpa adanya dukungan di ujungnya. Jembatan cantilever dirancang untuk mengatasi jarak yang panjang tanpa memerlukan dukungan di tengah, seperti sungai yang lebar atau lembah yang dalam. Desain jembatan cantilever menggunakan prinsip keseimbangan gaya dan momen untuk mendistribusikan beban secara merata di sepanjang jembatan. Dalam jembatan cantilever ada dua cantilever yang saling berhubungan dengan bagian tengah yang disebut sebagai jembatan gantung. Cantilever pada kedua sisi jembatan tumpu pada struktur penyangga di tepi sungai ataupun lembah. Nah, yang terakhir ada jembatan pelengkung atau arch bridge. Jembatan pelengkung atau arch bridge adalah jenis jembatan yang didukung oleh lengkungan struktural yang disebut pelengkung ataupun lengkungan. Pelengkung jembatan ini mengambil bentuk kurva yang memanfaatkan kekuatan kompresi untuk menahan beban yang diterapkan pada jembatan tersebut. Prinsip dasar di balik jembatan pelengkung adalah distribusi beban secara merata ke ujung pelengkung. Saat beban diterapkan pada jembatan, pelengkung mengubah beban menjadi kekuatan kompresi di sepanjang lengkung. Ini memungkinkan jembatan pelengkung untuk menahan beban dengan menggunakan bahan struktural yang lebih ringan. Dengan jembatan dengan struktur yang lebih rumit, seperti jembatan gantung ataupun jembatan kabel,
Keunggulan dari jembatan pelengkung meliputi kekuatan struktural yang lebih tinggi, kemampuan untuk melintasi sungai atau lembah yang lebih lebar, dan daya tahan yang baik terhadap tekanan. Nah, namun pembangunan jembatan pelengkung memerlukan keahlian teknik yang tinggi dan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan jembatan jenis lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.